ini saya akan potong ya. Ini seperti ini, saya akan potong, saya delete dulu. Dari section 6 ini akan saya naikkan ya dari sini. Draw pipe dulu. Ini saya naikkan sampai ke sini. Kemudian nanti kalau sudah di sini, kita ubah ke tampilan section 7. Ini saya akan belokkan sedikit ke sini, kemudian ke sini, dan ke sini. Nanti akan saya hubungkan lagi ke sini ya, seperti itu. Oke, dari tampilan section 6 seperti ini. Dari tampilan 3D di sini sudah tidak terlihat ya, karena sudah saya sembunyikan tadi. Tapi kalau teman-teman klik bagian temboknya ya, ini diklik seperti ini terlihat ya, pipanya sudah ada perubahan ya di sini. Nah, ini akan mempermudah kita dalam kita menganalisis, dalam kita melihat model, clash detection benturan juga ini akan lebih mudah. Nah, terakhir di bagian ini juga sama ya kasusnya. Berarti di sini saya ambil potongan satu lagi, oke, di bagian ujung. Ini saya akan pindah ke sini. Kalau sudah, di sini diklik kiri, pergi ke go to view, teman-teman bisa melihat di sini ada pipa yang menabrak daripada ventilasi ya di sini. Ini bisa saya delete dulu. Kemudian di bagian ini akan saya atur ya formulanya. Ini seperti ini. Jadi dia tidak akan lagi menabrak di sini ya. Oke, kita ke section 6, klik kiri, kita draw pipe lagi. Ini seperti ini, draw pipe. Saya akan naikkan ke atas sampai di bagian bawah ventilasi. Kemudian nanti dari sini akan saya belokkan ya seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian dia akan naik seperti ini dan seperti ini. Terakhir akan saya gabungkan dengan yang di atas ya. Section 6 ini sudah terkonek. Kita lihat tampilan 3D. Nah, ini seperti ini. Silakan diklik temboknya. Nanti teman-teman akan melihat di sini ada modifikasi yang pertama dan ada modifikasi yang kedua. Ujung di atasnya tetap sama ya, seperti itu. Baiklah, kembali lagi dengan saya Fardi Galemata di channel BIM Engineering Polimdo. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial software berbasis BIM Autodesk Revit, lebih khusus pada materi pekerjaan plumbing ya. Nah, di pekerjaan plumbing ini tentu kita tidak bisa lari lagi dari yang namanya penggunaan pipa ya di sini. Nah, khusus di sini saya menggunakan pipa dengan merek Ruchika. Nah, kenapa saya menggunakan Ruchika? Karena ini salah satu yang familiar yang ada di Indonesia saat ini yang digunakan. Nah, di sini saya menggunakan Ruchika dengan menggunakan bawaan daripada family yang sudah dibuat oleh pabrik ya di sini. Jadi bagi teman-teman yang misalnya ingin mendapatkan file Ruchika ini, tinggal diketik saja seperti ini ya, Ruchika family ya Revit. Nah, ini biasanya akan muncul ya. Nah, ini. Jadi Ruchika family Revit di sini teman-teman open, nanti akan ada family bawaan daripada brand pipa Ruchika ya di sini. Nah, di sini bisa di-download, kemudian ini tentunya pasti harus mendaftar dulu ya. Kemudian di-download, nanti setelah di-download akan mendapatkan file seperti yang teman-teman lihat seperti ini. Nah, adapun file-file ini kalau teman-teman perhatikan saya tampilkan dari ini ya, mulai dari bagian ujung ini ada Ruchika Green PPR ya, pipa PPR dengan coupler sampai diameter 90. Kemudian ada reducer, kemudian juga ada elbow, dan di sini juga ada equal ya, di sini equal T ya, seperti ini. Kemudian ada juga yang elbow 45 derajat. Kemudian ada juga yang ini ya, cap ya atau tutup. Kemudian di sini juga kita punya reducer. Jadi reducer ini dari berbagai size atau ukuran. Dan yang terakhir tentunya kita punya pipa ya di sini. Jadi ada pipa PPR PN10, kemudian PN16 dan PN20. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan bagian daripada setiap elemen ini ke dalam project yang sudah saya modelkan sebelumnya ya. Nah, jadi di beberapa video sebelumnya saya sudah memodelkan sampai pada mechanical dan high efficiency ya di sini. Jadi kalau teman-teman perhatikan di high efficiency-nya atau sistem ducting AC saya di sini saya mencoba menggunakan sistem AC sentral.
Kemudian di sini sudah terlihat untuk grillnya, dan juga di sini kalau teman-teman klik ya di sini untuk supply diffusernya, dan di sini juga ada bagian T ya. Kemudian di sini juga ada bagian ducting ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan tutorialnya ini, ada yang saya berikan secara free, tetapi ada juga yang full tutorialnya berbayar. Jadi bagi teman-teman yang ingin memperdalam, boleh menghubungi saya di alamat email atau nomor WhatsApp yang sudah saya bagikan. Oke, kita langsung saja di sini. Teman-teman perhatikan di sini sudah ada pilihan ya. Jadi di sini saya punya 6 unit ya untuk kloset duduk, yang 3 untuk pria, kemudian yang 3 lagi untuk wanita. Nah, ini sengaja saya tampilkan hanya disiplin mechanical dan plumbing saja ya. Karena kalau teman-teman misalnya ingin menampilkan dalam bentuk yang lebih kompleks, ini bisa kita lakukan link Revit ya. Kemudian di sini saya akan masukkan di sini posisi daripada model arsitekturnya ya. Jadi teman-teman tinggal di klik saja seperti ini, nanti silakan ditunggu dari model struktur dan arsitektur yang sudah saya gabungkan nanti akan dikombinasikan menjadi satu model pada project ini ya. Jadi kita bisa melihat bangunan itu atau model BIM itu secara utuh. Jadi tidak lagi terpisah-pisah mana yang struktur, mana yang arsitektur, mana yang MEP, tetapi kita nanti akan melihat secara lebih kompleks ya, seperti itu. Jadi untuk tampilannya nanti seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini saya tampilkan dalam disiplin mechanical ya. Ini kalau saya tampilkan section box juga. Kemudian kita coba lihat ya. Jadi kalau di sini kalau teman-teman perhatikan di bagian ini sudah aktif section box. Saya coba tampilkan dari tampilan tampak atas ya di sini. Oke, seperti ini di top. Kemudian ini ada section box. Nah, ini bisa kita atur adjust posisinya sesuai dengan kebutuhan kita ya, seperti ini. Misalkan section box-nya ini saya mau misalnya ini dia bisa melihat ke beberapa bagian sekaligus. Nah, ini tentunya teman-teman silakan atur ya. Misalkan saya drag ke bawah. Oke, seperti ini. Nah, ini biasanya langsung terlihat ya, seperti ini. Oke, kemudian kalau teman-teman ingin melihat dari tampilan yang lebih proper ya, seperti ini. Nah, ini bisa diaktifkan ya sebenarnya. Jadi kalau dilihat di sini model desainnya sudah masuk seperti ini ya. Nah, ini modelnya seperti ini. Ini saya coba klik. Kemudian di bagian ini bisa saya drag turun ya. Ini saya drag turun ke bawah. Kemudian di bagian kiri dan kanan juga agar tidak terlalu makan space di sini, saya juga akan masukkan ke dalam ya seperti ini. Oke. Kemudian bagian ini juga akan saya masukkan lebih ke dalam ya seperti ini. Ini sudah selesai. Kita coba lihat untuk model coordination ya. Jadi coordination itu adalah model yang digabungkan dari model arsitektur, kemudian model struktur, dan juga yang sedang dikerjakan saat ini yaitu model mechanical, electrical, dan plumbing. Nah, kalau kita melihat ke dalam keseluruhan modelnya, ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi sudah terlihat di sini bagian bangunan, kemudian terlihat juga bagian MEP-nya. Nah, ini kalau saya misalkan ganti disiplinnya saya gunakan coordination, nanti tampilannya akan berubah ya. Jadi tampilannya biasa akan terlihat seperti ini. Jadi arsitekturnya itu akan diperlihatkan juga bersama-sama dengan elemen atau disiplin yang lain seperti yang saya katakan tadi, mechanical, electrical, dan plumbing. Maka akan terlihat seperti ini ya. Jadi modelnya bisa kita lihat seperti ini. Nah, oke, kita langsung saja di sini. Kalau teman-teman perhatikan di dalam Dena saya, di sini saya sudah punya kloset duduk ya. Jadi ada 6 kloset duduk. Nah, ini akan saya desain untuk memasukkan pipa ya seperti tadi. Nah, di sini sebelumnya kita akan masukkan semua elemen ini ke dalam project kita. Nah, cara memasukkannya cukup mudah, teman-teman. Silakan masuk ke tampilan 3D di sini. Kemudian teman-teman akan masuk ke pilihan manage ya di sini. Dari pilihan manage ini masuk lagi ke pilihan transfer project standar. Ini silakan teman-teman klik semua dicek non ya. Ini silakan dipilih Rucika Clan, kemudian ini cek non semua bagian
pipe ya, ada tulisan pipe di sini, semua diklik ya seperti ini. Misalkan ini pipe ya, semua ini. Kalau sudah diklik, silakan diklik OK ya. Nanti akan ditransfer ke dalam project yang sedang kita kerjakan ya. Nah, ini biasa seperti ini. Nah, karena saya sudah memasukkan, ini saya pilih override saja, jadi nanti ditimpa seperti itu. Dan kemudian untuk mengecek apakah sudah masuk, saya akan coba melihat dari Dena ya. Di sini ada satu potongan yang sudah saya siapkan di sini seperti ini. Saya ingin melihat potongan ini. Oke, klik kanan, pilih Go to View. Nah, modelnya seperti ini. Jadi di sini kalau kita perhatikan ini sudah ada tadi ya. Ini coba saya cek dulu. Oke, ini di bagian arsitektur kayaknya ya. Oke, di sini kita lihat modelnya yang ini. Ini harusnya bisa kita edit ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dalam proses pekerjaan di sini ada yang tidak pas, di sini teman-teman masih bisa mengubah ya. Ini saya open ya. Ini klik OK saja. Ini model arsitekturnya yang ada kekeliruan, bisa teman-teman ubah dari model yang sedang terbuka ya. Jadi dengan menggunakan sistem bekerja seperti ini, menurut saya ini sudah sangat-sangat membantu ya bagi kita ya seperti itu. Oke, di sini saya coba cari ya di tadi ya di level 0. Oke, kemudian di sini ada section ya. Ini saya go to view. Nah, di sini biasanya terlihat ya. Nah, ini pasti ada yang keliru tadi ya ini. Nah, ini bagian ACP bottom ya. Ini harusnya tidak tampil ya. Tapi kalau teman-teman masuk seperti ini nggak apa-apa. Ini bisa diabaikan ya seperti itu. Hanya kalau memang ingin dihilangkan tampilannya, teman-teman bisa kembali ke disiplin arsitekturnya. Oke, seperti itu. Di sini saya akan coba lanjut dulu. Oke, di sini kita ke tampilan 3D. Oke, kemudian ke section 6. Nah, di sini tadi sudah hilang ya. Untuk ini saya akan load lagi di sini, open and load. Oke, bisa sebenarnya kita gunakan reload form lebih bagus ya. Jadi tidak perlu membuka lagi. Ini saya coba ignore, saya coba close. Kemudian di bagian Revit linknya di sini klik kanan, pilih reload form saja. Ini langsung otomatis ya harusnya dia. Jadi tinggal menunggu nanti batasan daripada dinding, nah akan muncul seperti ini. Oke, kita coba perhatikan di sini modelnya seperti ini. Nah, untuk mengecek apakah pipanya sudah masuk atau belum, ya di sini biasanya saya akan gunakan seperti ini. Kita masuk ke sistem dulu, kemudian masuk ke pipe ya di sini. Nah, ini sudah ada ya, nah, sudah ada. Tapi sebelumnya kita pelajari dulu di sini untuk outnya berapa sih di sini. Ini biasanya keluar ya di sini. Untuk outnya innya di sini 55 mili. Kemudian outnya di sini adalah 102 ya seperti itu. Nah, ini tentunya misalkan kita atur posisinya ya. Ini saya paskan dulu. Oke, posisinya seperti ini. Saya mau mengganti, misalkan untuk innya saya akan sesuaikan dengan diameter pipa yang ada ya di sini. Ini tinggal pilih edit type, kemudian di sini ya. Jadi ini bisa kita ganti, misalkan saya ganti pipa yang agak lebih kecil ya. Katakanlah kita gunakan yang tipe 25 ya atau 1 inch. Pilih apply dan oke, di sini juga bisa kita ganti misalkan 100 ya atau 4 inch ya. Apply dan oke. Nah, biasanya di sini langsung berubah ya. Seperti kalau kita klik, nah di bagian bawah ini berubah menjadi 25 mm untuk pipa in. Kalau sudah, pipa ini kita akan buat ya di sini, nanti akan masuk ke bawah balok, kemudian akan ke atas ya di sini. Nah, caranya teman-teman silakan klik kanan di sini ya. Klik kanan, draw pipe ya. Ini saya coba tarik ke dalam tembok sedikit seperti ini. Nah, ini kalau dia tidak bisa, berarti kemungkinan besar jaraknya ini terlalu dekat ya. Ini saya coba draw pipe lagi. Oke, seperti ini diganti ya. Nah, ini 25. Oke, ini sudah benar. Kemudian di sini saya coba atur, saya lewatkan seperti ini. Di sini tertulis no auto road solution ya. Jadi memang dia tidak bisa langsung belok. Nah, untuk mengatasinya kita perhatikan dari sini. Oleh sebab ini jangan terlalu dekat ya. Ini saya akan majukan katakanlah sekitar 80 mili berarti 120 saja. Ya, sekitar 12 cm. Ya, kemudian kita coba lihat lagi dari section 6 di sini. Kita klik kanan, pilih draw pipe ya. Kemudian saya coba tarik ke belakang. Nah, ini masih sama ya. Ini kita coba lihat lagi. Ini draw lagi.
Oke, bagaimana kalau misalkan saya draw ke bawah? Nah, kalau ke bawah ini bisa ya, jadi dia tidak bisa langsung ke bagian belakang. Tapi kalau misalkan saya tarik seperti ini, nah ini ada simbol seperti ini ya. Nah, ini bisa harusnya di cancel ya ini. Karena memang posisinya sebenarnya akan sangat tricky bagi kita kalau misalkan kita langsung seperti ini ya. Nah, ini biasanya kalau dilihat dari tampilan 3D ya. Di sini ya, kita coba lihat tampilan 3D. Kemudian section box-nya ini akan saya turunkan sedikit ya di sini. Ini saya cancel dulu. Oke, ini kita coba turun sedikit seperti ini. Oke, sambil menunggu kita bisa melihat nanti seperti apa di dalam closet ya. Di sini saya mundur lagi. Oke, sambungannya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Saya fokus di sini ya. Ini kalau diklik, nah ini. Jadi di bagian ini sudah terlalu tricky ya kalau kita langsung menabrak ke belakang ya, seperti itu. Jadi memang posisi inletnya ini dia tidak ke arah tembok ya ini. Jadi dia tergantung daripada posisinya. Nah, ini dia kalau dengan tipe yang seperti ini dia ke bawah dulu ya karena memang tidak bisa langsung masuk. Oke, di sini kita langsung sambung saja dari sini draw pipe ke bagian tembok. Kemudian nanti ini akan masuk ke dalam tembok ya. Tembok sampai di bagian bawah balok. Ini akan saya tarik ke atas. Kemudian ini akan masuk ke sini ya, ke bagian atas ini. Nah, bagian ini biasanya kalau kita lihat dari tampilan 3D nanti di sini karena ini belum terlihat ya. Saya coba tampilkan dulu di sini. Ini harusnya pipanya sudah ada ya. Kita coba close dulu. Oke, kita lihat dari tampilan Dena di sini. Oke, ini harusnya sudah ada. Oke, di sini saya masukkan ke plumbing ya. Nah, ini biasanya sudah muncul. Kalau tidak muncul di sini teman-teman bisa masukkan ke coordination, kemudian bisa define ya supaya dia terlihat seperti itu. Oke, dari sini teman-teman perhatikan di sini sudah ada ya. Ini kalau kita klik ke untuk pipanya bagian ini, nah ini seperti ini. Kemudian kita ubah tampilan ke 3D. Kemudian kita masuk ke section box, harusnya ini sudah bisa terlihat dengan detail ya di sini. Oke, saya coba lihat ya di sini. Nah, ini posisinya seperti ini. Teman-teman bisa melihat ini saya ganti skalanya ke 150. Nah, pipa yang sudah saya buat tadi ada di sini ya. Nah, seperti ini. Ini kalau untuk bagian ini grafiknya saya ganti, misalkan transparansinya saya kurangi dari 80%, maka akan terlihat mulai dari tulangan, kemudian pipa di sini sampai masuk ke dalam tembok ya dan juga kembali ke sini. Oke, ini sudah jadi satu. Kita coba lihat dari tampilan section 6. Oke, kalau sudah dari Dena dan ini nanti akan saya duplikasi ya. Ini saya hapus dulu semua. Ini juga sama, saya delete. Oke, bagian ini juga. Oke, jadi prinsipnya saya buat satu dulu, nanti sisanya ini akan saya copy ya, seperti itu. Ini kemudian saya lihat ke bagian ini ya, ke bagian 3D. Kalau sudah, jangan lupa teman-teman pastikan semua elemennya terselect ya. Jadi kalau saat mengcopy ini pastikan untuk pipa ya di sini ini terselect. Kemudian select all instant visible in view, kemudian bagian konektor juga ya di sini. Ini pastikan juga ini dipilih ya seperti ini. Karena kalau tidak ini tidak akan terbawa ya seperti itu. Atau kalau teman-teman mau lebih nyaman di sini ganti saja ke model plumbing ya di sini. Nah, jadi ini akan lebih hidup ya. Jadi tampilannya dia akan lebih detail untuk pipe ya, bukan terhadap konstruksi. Oke, ini diklik semua. Ini juga sama, ini juga sama diklik. Kalau sudah, kita lihat di sini juga, kita ke Dena, kemudian ini bisa kita copy ya. Saya coba copy dulu. Oke, ini diatur dari bagian tengah ya, ke sini misalkan satu, kemudian di bagian sini dua, oke, kemudian bagian sini tiga, ini empat, oke, bagian sini lima. Jadi ada 6 ya totalnya. Saya lihat dari tampilan 3D, kemudian ini saya akan tarik ke depan. Ini kalau saya buat ke belakang ini akan terlihat semua ya untuk pipa-pipanya. Nah, ini seperti ini. Jadi untuk pipanya di sini sudah terlihat. Kemudian di sini saya atur lagi untuk grafiknya menjadi transparansinya 0, apply, oke. Jadi di sini teman-teman secara kasat mata memang tidak bisa melihat karena memang pipanya saya sembunyikan di dalam
tembok ya, tapi kalau teman-teman klik temboknya, ini biasanya akan muncul. Nah, ini yang pertama, kita langsung bisa melihat posisinya ya di sini. Ini tidak bisa seperti ini karena di sini berbenturan dengan yang namanya kusen. Nah, ini. Jadi dengan model-model seperti ini visualnya sebenarnya kita sudah bisa melihat ya. Nah, ini tidak bisa ya seperti ini. Jadi kita harus atur posisinya agar dia sesuai dengan standar ya, atau dengan kata lain pemasangan instalasi ini tidak hanya mengikuti keinginan kita memasangnya, tetapi kita punya dasar ya. Jadi ini mungkin solusi kalau saya ya, misalnya ya seperti ini bisa kita geser ya di bagian atas. Nanti bagian bawah ini akan sedikit berubah posisinya. Ini saya coba go to view dulu. Oke, di sini saya tampilkan ke bagian plumbing saja untuk disiplinnya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat kalau di sini biasanya saya coba tampilkan ini ya. Dari section 6 ini yang saya geser saja dari sini. Saya pindah ke posisi yang ini ya. Nah, ini harusnya terlihat ya. Kita pilih go to view seperti ini. Nah, ini tampilannya. Kalau dari tampilan tampak depan dia seperti ini ya. Nah, ini kita bisa lihat ke plumbing dulu. Oke. Ini saya akan potong ya. Ini seperti ini. Saya akan potong, saya delete dulu. Dari section 6 ini akan saya naikkan ya dari sini. Draw pipe dulu. Ini saya naikkan sampai ke sini. Kemudian nanti kalau sudah di sini kita ubah ke tampilan section 7. Ini saya akan belokkan sedikit ke sini. Kemudian ke sini dan ke sini. Nanti akan saya hubungkan lagi ke sini ya seperti itu. Oke, dari tampilan section 6 seperti ini. Dari tampilan 3D di sini sudah tidak terlihat ya karena sudah saya sembunyikan tadi. Tapi kalau teman-teman klik bagian temboknya ya, ini diklik seperti ini terlihat ya pipanya sudah ada perubahan ya di sini. Nah, ini akan mempermudah kita dalam kita menganalisis, dalam kita melihat model clash detection benturan juga ini akan lebih mudah. Nah, terakhir di bagian ini juga sama ya kasusnya. Berarti di sini saya ambil potongan satu lagi, oke, di bagian ujung. Ini saya akan pindah ke sini. Kalau sudah, di sini diklik kiri, pergi ke go to view, teman-teman bisa melihat di sini ada pipa yang menabrak daripada ventilasi ya di sini. Ini bisa saya delete dulu. Kemudian di bagian ini akan saya atur ya formulanya. Ini seperti ini. Jadi dia tidak akan lagi menabrak di sini ya. Oke, kita ke section 6, klik kiri, kita draw pipe lagi. Ini seperti ini, draw pipe. Saya akan naikkan ke atas sampai di bagian bawah ventilasi. Kemudian nanti dari sini akan saya belokkan ya seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian dia akan naik seperti ini dan seperti ini. Terakhir akan saya gabungkan dengan yang di atas ya. Section 6 ini sudah terkonek. Kita lihat tampilan 3D. Nah, ini seperti ini. Silakan diklik temboknya. Nanti teman-teman akan melihat di sini ada modifikasi yang pertama dan ada modifikasi yang kedua. Ujung di atasnya tetap sama ya, seperti itu. Yang berikutnya di sini bagian akhir. Tentunya di sini kita memerlukan yang namanya kontrol ya. Jadi walaupun ini ada di bagian atas plafon, kita perlu ketika misalkan ada perbaikan, teman-teman perlu untuk mematikan untuk instalasinya untuk sementara waktu. Nah, untuk mematikan instalasi dalam waktu yang beberapa saat, kita perlu memerlukan yang namanya stop run ya di sini. Nah, untuk stop run ini, teman-teman bisa masuk ke menu sistem di sini. Kemudian saya akan gunakan yang komponen. Nah, di sini saya sudah menyiapkannya di sini. Oke, seperti ini. Oke, tinggal disesuaikan saja dengan diameter daripada pipa PPR-nya ya di sini. Nah, kalau sudah teman-teman tinggal masukkan ya. Ini saya coba pasang ya di sini satu. Oke, ini dekatkan saja seperti ini. Oke, bisa di sini, bisa juga di bagian ini ya, di bagian bawah sini. Oke, seperti ini. Katakanlah saya mau pasang di sini ya, seperti ini. Oke, ini bisa diklik. Kemudian ini juga sama. Ini saya klik di sini. Oke, ini juga sama. Oke, kalau teman-teman lihat ini menabrak tembok, ini tinggal bisa diputar ya seperti ini. Jadi arahnya bisa dari depannya seperti ini. Ini juga sama. Ini diklik 2 kali, nanti dia dari depan. Ini juga sama, arah 2 kali dari depan. Kita coba lihat dari tampilan section 7. Nah, ini ke tampilan fine dan sedit ya. Nah, di sini sudah terlihat ya, kita sudah punya stop keran di sini. Ini juga bisa kita bawa ya. Ini misalkan teman-teman mau
copy ke bagian lain, tinggal di CO saja dari sini ke bagian sini, oke, terus lagi ditambah ke sini, dan jangan lupa masih ada satu di bagian akhir ya, seperti ini. Kita lihat dari tampilan 3D ini sudah jadi. Kalau saya turunkan sedikit untuk section boxnya ya, di sini saya turunkan sedikit di sini, maka teman-teman bisa melihat model instalasi airnya seperti ini ya. Jadi ada stop keran, kemudian ada pipe, kemudian nanti akan turun ya, turun ke dalam tembok di sini. Setelah dari tembok di sini nanti dia akan instalasinya ini akan masuk ke dalam water closet ya, seperti itu. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memperdalam software BIM Autodesk Revit. Boleh menghubungi saya di kolom komentar atau alamat email yang sudah saya bagikan di kolom deskripsi. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.